Kita semua yang hadir di sini pasti pirsa yang namanya pensil, ballpoint. Itu hal yang sangat kita miliki, mesti punya ya, di rumah kita masing-masing pasti punya. Pensil itu tentu punya kegunaan, dan kegunaan yang paling utama adalah untuk menulis. Kegunaan yang paling utama adalah untuk menulis. Mungkin sebagian yang lain bisa untuk menggambar dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari pensil atau ballpoint. Tetapi kita juga tidak menyangka kalau ballpoint itu atau pensil itu bisa membuat hal yang di luar dugaan kita atau yang negatif. Ini pernah ada kejadian, mungkin juga di lingkungan kita juga pernah melihat bahwa pensil itu ternyata juga bisa untuk melukai. Betul ya? Bisa untuk melukai. Jadi artinya bahwa pensil ini punya manfaat, tapi juga punya hal yang malah bisa mencelakakan. Ini adalah hal yang paling mudah saja. Hal yang paling mudah saja. Nah, hal yang lain misalnya bom. Nah, bom itu awalnya sebenarnya hanya untuk meruntuhkan di bukit yang mungkin akan dipakai satu tempat, atau akan mencari batunya misalnya. Tetapi kenyataannya sekarang ini bom juga bisa berfungsi sebagai hal yang negatif, digunakan yang tidak semestinya. Nah, memang sisi-sisi pengetahuan, sisi-sisi baik di dalam kita menerima suatu pengetahuan itu awalnya seperti itu, tapi di dalam perkembangannya, di dalam perjalanannya, ternyata juga bisa dimanfaatkan sebagai sisi-sisi yang negatif, sisi-sisi yang bisa mencelakakan hidup manusia, apapun itu. Jadi pengetahuan itu sepertinya, misalnya menemukan sesuatu, pasti dalam perjalanannya akan ditemukan juga negatifnya. Dan manusia itu menerimanya seperti itu. Menerima awalnya adalah menerima positif. Tetapi ketika semakin kesini, orang yang mungkin tidak memanfaatkan itu dengan baik, tapi memanfaatkannya dengan hal yang kurang baik. Sekarang ini kita juga bisa melihat, Bapak Ibu, teknologi sekarang ini sangat luar biasa. Ketika saya kecil mungkin nggak ada, tapi sekarang sudah ada. Zaman kecil misalnya seperti ini saya nggak ada ini. Zaman kecil saya, mungkin Bapak Ibu yang sepuh juga tidak ada. Ya, nah sekarang ini luar biasa ini. Sekecil ini sudah bisa menyimpan seperti otak. Jadi ini pun bisa dibuat yang macam-macam. Malah mungkin kalau kita sebagai orang yang kurang paham dengan ini, sepertinya ini adalah hal atau alat yang sudah sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi fenomena yang terjadi di dalam kita menerima ilmu pengetahuan, inilah yang akan kita sorot, bagaimana kita menerimanya, ilmu pengetahuan itu. Ya termasuk mungkin Nyun Sewu ini dari kalangan orang tua ini juga kadang-kadang kewalahan ya melihat perkembangannya sekarang menghadapi anak cucu kita misalnya. Itu kadang-kadang kita juga seperti orang gaptek.
tidak tahu apa-apa terhadap teknologi yang ada. Ini kecepatannya sangat luar biasa, setiap saat, setiap detik perkembangannya sangat luar biasa. Nah, kita sebagai murid Tuhan, bagaimana menyikapi dari perkembangan yang terjadi saat ini? Kalau kita melihat dari bacaan yang kita dalami tadi, bagaimana Tuhan Yesus ketika itu masuk ke rumah ibadah, kemudian di dalam rumah ibadah berbuat sesuatu yang di luar dugaan yang hadir. Bagaimana yang hadir saat itu melihat Tuhan Yesus bisa mengusir roh jahat, bisa dikatakan di sana juga selain mengusir roh jahat, dia juga Tuhan Yesus punya pengetahuan yang luar biasa terhadap firman. Mereka takjub semuanya. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus menyikapi hal itu di dalam satu peribadatan, meskipun saat itu mungkin juga ahli-ahli Taurat saat itu juga menganggapnya sudah paling top. Tetapi ketika Tuhan Yesus masuk, tidak ada yang paling top lagi. Sudah sepertinya Tuhan Yesus menjadi satu-satunya buat mereka, itu menjadi satu-satunya orang yang tidak ada bandingnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup yang saat ini ada banyak hal yang memiliki dua sisi yang seolah-olah berseberangan, saya katakan tadi. Namun itu satu hal yang melekat, tidak bisa terpisahkan. Saya menggambarkan tadi dengan metode digital ya. Saat ini misalnya saya sekarang ini di syuting dengan ini, dulu nggak ada syuting-syutingan seperti itu toh. Misalnya di sini juga tidak ada dulu khotbah atau membaca dari tembok, ini nggak ada. Membacanya dari sini, nggak ada yang dari tembok. Nah sekarang diperbolehkan membaca dari tembok. Kemudian masalah Alkitab ini, sekarang Alkitab tidak harus dibawa seperti ini, bawanya hanya seperti ini. Nah, hal-hal semacam itu yang harus kita sikapi demikian. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak bisa dielakkan. Kita harus bisa menerima Bapak Ibu yang sepuh, apalagi yang muda, yang sepuh juga harus bisa menerima kenyataan bahwa itu adalah teknologi untuk mempermudah, dan itu nilainya adalah nilai positif. Bapak Ibu harus bisa menyikapi teknologi yang dipunyai oleh anak-anak muda itu adalah sikap-sikap positif. Tetapi tidak dipungkiri juga bahwa bisa menimbulkan hal-hal yang negatif, bahkan bisa mempengaruhi iman kita masing-masing. Maka sudah bukan saatnya untuk berdebat sebenarnya dengan masalah hal teknologi ini yang saat ini kita alami. Tetapi kita bisa menyikapi, bisa mempersembahkan yang baik melalui pengetahuan saat ini. Nah, mungkin menurut saya ini bagi Bapak Ibu yang sepuh kadang-kadang hanya bisa menerima. Tetapi yang muda juga jangan sampai menyiasati itu untuk menipu. Dalam arti menipu apapun dengan menggunakan teknologi ini kepada orang tua kita. Justru orang tua kita yang mungkin tidak paham terhadap teknologi sekarang
beri pengertian yang benar. Ini sering terjadi di anak-anak muda saat ini, pemuda dan sebagainya. Ini kadang-kadang menyiasati teknologi itu untuk kepentingannya sendiri. Kita harus bisa melihat posisi tadi, seperti tadi, bahwa teknologi apapun yang kita punyai, ketika kita tahu bahwa masih ada yang tertinggi di antara kita, yaitu Tuhan, itu tidak bisa dikalahkan apapun itu. Tadi sudah disampaikan di dalam Markus tadi, ketika ada yang takjub dengan Tuhan Yesus, dia itu diterima bahwa memang masih ada yang lebih tinggi dari yang kita rasakan takjub itu. Kalau kita sudah mulai menyembah-nyembah dengan teknologi seperti ini, tentu akan kehilangan jati diri kita sendiri. Pasti akan ada yang mengalahkan dari itu. Karena setiap saat berkembang terus, artinya apa? Bahwa Tuhan memberikan pengetahuan kepada kita itu untuk berkembang terus, untuk mencari terus begitu. Dan itu siapa yang melakukan itu? Kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti pengetahuan itu adalah dari Tuhan. Setinggi apapun itu adalah Tuhan yang memberikan kepada manusia. Teknologi apapun, perkembangan apapun, siapa yang mempunyai? Ya Tuhan sendiri. Karena itu adalah pengetahuan dari akal pikiran kita yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kembali lagi, pengetahuan apapun sampai saat ini, secanggih apapun, itu adalah asalnya dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Diberikan kepada kita. Kita punya pikiran-pikiran yang bisa mengubah segala apapun. Jadi makna dari Markus tadi ingin berkata bahwa kita takjub kepada sesuatu apapun, tidak ada yang menandingi dari Tuhan sendiri. Jadi yang kita pikirkan sekarang, untuk ilmu pengetahuan yang kita miliki, apapun itu, kita bersyukur, kita syukuri, dan kita bersyukur kepada Tuhan sendiri. Tidak ada yang lain, tidak bisa bersyukur dengan teknologi yang kita miliki. Karena pikiran kita berasal dari Tuhan, dan itulah Tuhan memberikan talenta kepada kita, Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk berpikir, untuk bisa lebih dari yang lain, dari pengetahuan yang lain. Itu adalah semuanya dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini gereja kita pun juga ke depan setelah 100 tahun itu juga tidak ketinggalan terhadap hal pengetahuan ini. Kita bisa merasakan sekarang sudah mulai menggunakan liturgi yang online ya, ataupun liturgi yang dibuat secara namanya elektronik book misalnya. Di gereja kita sudah mulai ada seperti, jadi ingin kertas-kertas ini tidak dipakai lagi. Nah, tapi bagaimana dengan Bapak Ibu yang sepuh yang mungkin kurang memahami dengan teknologi ini? Ya kita dampingi sebagai anak-anak muda yang tahu dengan ini, pengetahuan ini, kita dampingi orang tua kita. Jadi kita menerima sekarang ini pengetahuan apapun, tetapi harus dilihat yang positifnya. Jangan sampai digunakan hal-hal yang justru menipu sesama kita, menipu diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan jemaat yang terkasih, kita tentu mau tidak mau menerima hal ini, dan tentu yang hidup saat ini, anak-anak muda yang saat ini bisa menikmati ini, tentu terus akan dihadapkan dengan hal-hal yang berubah setiap saat. Jadi menggunakan
menggunakan teknologi yang ada saat ini untuk kepentingan peribadatan, itu sepertinya ke depan menjadi hal yang tidak hal yang baru lagi. Mungkin kalau dikaji kita 100 tahun masih menerima atau mencoba menerima ilmu pengetahuan ini dengan sedikit, mungkin di gereja lain sudah bisa lebih dari itu. Nah, kita tetap akan menyesuaikan juga, akhirnya akan tetap menyesuaikan juga. Sebelum pandemi, kalau kita ibadah hanya seperti ini, tatap muka langsung. Dan selama pandemi, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan streaming misalnya, seperti itu. Ya, jadi itu pun juga tidak kita ketahui sebelumnya dengan menggunakan itu teknologi seperti itu. Nah, sekarang kadang-kadang dimanfaatkan demikian. Mau streaming tak ibadah nang omah wae. Mau teknologi ini tak gunakan sing kepenak seperti ini saja. Ibadah streaming itu sebenarnya sepertinya seperti untuk orang-orang yang memang tidak bisa rawuh ke gereja langsung, misalnya yang sakit, yang sepuh mungkin tidak bisa. Itu awalnya harusnya seperti itu, tetapi ini sudah keenakan bagi kita. Kadang-kadang itu kadang-kadang di sini ada hadir 5 orang, 6 orang, yang lain ikut streaming. Ini hal yang baik streamingnya, tetapi bagaimana menyikapi kita untuk bisa beribadah tatap muka. Beribadah tatap muka itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa bertemu dengan sesama kita bertemu dengan silaturahmi dengan jemaat kita, mengenal jemaat kita, itu hal yang sangat baik. Ketika kita hanya duduk di dalam rumah untuk streaming, kita tidak bisa bertatap muka, bercakap-cakap dengan jemaat kita yang lain, malah mungkin tidak akan bisa mengenal. Nah, mari kita di KJ Magelang 100 tahun ini tentu juga selalu terbuka terhadap apapun termasuk pengetahuan, dan kita tentu akan mengambil yang positif. Ketika ada perubahan-perubahan terkait dengan liturgi, terkait dengan peribadatan, monggo kita sikapi dengan sikap yang positif, karena kita tidak bisa menolak perubahan-perubahan itu. Termasuk mungkin di dalam pengetahuan tentang Alkitab ya. Alkitab ini pun yang mungkin yang elektronik itu sekarang ada beberapa versi. Nah, monggo kita sikapi hal-hal semacam itu dengan bijak, sehingga jangan menjadi polemik, jangan menjadi perdebatan ketika ada perubahan teknologi. Jadi yang penting bagi kita, seperti yang tertulis di dalam Injil Markus tadi, yang tertinggi di antara kita itu adalah Tuhan. Itu saja yang menjadi pegangan kita. Kalau kita tetap berpegang itu, teknologi apapun, kita hanya bisa mengatakan, mengucap syukur bahwa itu adalah karunia Tuhan kepada manusia. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan lagi. Teknologi apapun tidak akan bisa, karena itu adalah karunia Tuhan terhadap pikiran kita untuk bisa memanfaatkan teknologi, untuk bisa mengembangkan teknologi. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, meskipun ini di Wilayah Pongo, tetapi juga sudah membuka diri untuk menerima apapun termasuk teknologi ini. Tetapi satu hal kita belajar dari Markus, ya, takjubnya seseorang terhadap sesuatu itu harus dilakukan, bahwa itu adalah karunia Tuhan, bahwa kita syukuri bahwa Tuhan memberikan karya terbaik kepada kita, bukan malah wah itu karya manusia, itu adalah hasil manusia, tidak, tapi adalah hasil karya Tuhan sendiri melalui
manusia. Itu tidak boleh dipungkiri oleh siapapun, karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang memberikan karunia kepada kita. Kita punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi apapun. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita menyongsong GKJ Magelang yang ke-100 tahun, dan kita akan terus melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Kita terus akan menjadi positif terhadap perubahan itu, kita ambil yang positifnya, dan ini akan bisa mengembangkan jemaat untuk lebih berperan mengerti tentang pengetahuan. Amin. Kita hening sejenak. Di dalam saat teduh ini kita bisa ikut merasakan bagaimana kita selama ini menerima perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kita. Dengan menyilangkan telapak tangan kanan di dada diri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasmi. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang suci dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa secara syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, hari ini kami boleh bersyukur kalau Tuhan memberikan firman untuk kami, khususnya bagaimana kami menyikapi terhadap perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kami, termasuk perubahan teknologi. Kami bisa belajar dari Injil Markus Tuhan, ketika Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang kerasukan, tetapi teknologi tidak bisa untuk menyembuhkan orang yang kerasukan seperti itu. Ini artinya bahwa Tuhan ada di segala-galanya, tidak bisa dikalahkan dengan teknologi apapun. Ini menguatkan kami Tuhan, bahwa hanya Tuhan saja yang bisa memahami kami, bisa mengerti kami. Karena teknologi hanya sebagai alat saja Tuhan, dan itu menjadi
kami syukuri karena Tuhan memberikan ilmu pengetahuan kepada kami. Tetapi kami pun juga tidak bisa dengan seenaknya untuk melangkahi dari Tuhan di dalam kami hidup di dunia ini. Kami menyadari Tuhan kelemahan kami, kadang kami mengagung-agungkan teknologi dan kurang memahami akan Tuhan sendiri. Tapi hari ini Injil Markus memberikan pengetahuan kepada kami bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari Engkau, bahwa Engkau satu-satunya yang bisa memberikan kepada kami segala hal. Tuhan yang mengasihi kami juga bersyukur kalau Tuhan bisa mengumpulkan jemaat Gelagah Ombok ini di setiap pertemuan peribadatan. Kami bersyukur juga Tuhan, Engkau selalu mengundang kami di rumah ibadah ini, sehingga kami pun bisa saling menyapa satu sama lain, bisa saling mendoakan satu sama lain. Kiranya juga Tuhan akan selalu menjadikan jemaat GKJ Gelagah Ombok ini menjadi terang di masyarakat, menjadi garam di masyarakat, sehingga masyarakat pun akan lebih mengenal Engkau melalui apa yang kami lakukan di keseharian kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan peribadatan hari ini, khususnya di GKJ Magelang, di semua tempat peribadatan. Kiranya juga Tuhan akan selalu memberikan firman bagi jemaat-Mu di tempat ini dan di seluruh lingkungan GKJ Magelang, akan adanya hal yang baik selama kami mengikut Engkau, selama kami merasakan kehadiran-Mu di lingkungan kami masing-masing. Jangan tinggalkan kami Tuhan, kami akan selalu mengikut Engkau. Tuhan, kami juga berdoa bagi persiapan pelayanan peribadatan untuk 100 tahun GKJ Magelang. Tuhan akan selalu menyertai jemaat kami Tuhan. Tuhan akan selalu melingkupi jemaat kami, agar kami juga ikut merasakan bagaimana firman Tuhan ada di lingkup Magelang dan sekitarnya, sehingga bisa berkembang, bisa menerima firman-Mu, kami sebarkan ke masyarakat yang lain melalui sikap-sikap kami. Kami mohon juga Tuhan akan menyertai seluruh peribadatan, seluruh kegiatan yang ada di GKJ Magelang melalui komisi-komisi. Tuhan akan selalu menyertai pengurus komisi, kepanitiaan dan lain sebagainya, sehingga kami bersama-sama bisa ikut berpelayanan. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi lingkungan masyarakat, khususnya di Gelagah Ombok ini. Tuhan berkati seluruh masyarakat yang ada di Gelagah Ombok ini untuk selalu tetap bisa menjalani kehidupan di dalam kesehariannya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, di dalam ikut melakukan kegiatan di lingkungan Gelagah Ombok. Biarlah Tuhan sendiri yang akan selalu menyertai. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kegiatan kenegaraan, khususnya untuk menghadapi pemilihan umum. Tuhan berkati jalannya pemilihan umum nantinya yang akan kami ikuti bersama-sama 2 minggu mendatang. Tuhan akan menyertai kami dalam menentukan pilihan.
Berikan yang terbaik Tuhan pilihan kami, sehingga bisa pemimpin yang kami pilih itu memimpin dengan hikmat, memimpin dengan damai. Kami ingin merasakan itu semua seperti yang kami rasakan saat ini. Kalau sebentar lagi juga nanti kami akan meninggalkan rumah ibadah ini untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing, Tuhan akan selalu berkati. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang ada keperluan sehingga tidak bisa beribadah hari ini, saudara-saudara kami yang sudah lama tidak kelihatan bersama kami. Kiranya juga Tuhan akan melihat mereka satu persatu. Tuhan akan selalu sertai mereka satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.